Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan melakukan video simulasi pembelajaran IPA kelas tinggi di sekolah dasar. Perkenalkan, saya Astianti, saya sebagai penampil pertama. Perkenalkan, saya Nisa Safitri sebagai penampil kedua. Perkenalkan, saya Salma, di sini saya sebagai penampil ketiga. Perkenalkan, saya Sisita Tulausa sebagai penampil keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, saya persilakan kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, sebelum itu Ibu akan absen. Ada yang tidak hadir? Ada semua, Bu. Oke, Ibu absen ya. Nisa Safitri, ada Bu. Salma, Hadir, Bu. Sisita, Hadir, Bu. Rosdiana, ada Bu. Oke, hadir semua ternyata. Ada yang masih ingat pembelajaran minggu lalu? Tentang jenis-jenis makhluk hidup, Bu. Ya, benar sekali. Minggu lalu kita membahas tentang jenis pertama ada manusia, kedua hewan, ketiga tumbuhan. Pada hari ini kita akan lanjutkan pembahasan yang minggu lalu ya, tapi kita akan masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Sebelum kita masuk pada ciri-ciri, kita ketahui dulu apa itu makhluk hidup. Jadi, makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari bentuk perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Kita masuk pada ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup itu ada dua, yaitu ada ciri umum dan ada ciri khusus. Adik-adik mungkin ada yang bisa sebutkan ciri-ciri umum makhluk hidup itu apa saja? Bergerak, Bu. Iya. 1. Bergerak. Makan, Bu. Bernapas. 2. Makan. Bernapas, Bu. 3. Bernafas. Beradaptasi, Bu. 4. Beradaptasi. Iya. 5. Berkembang biak. Berkembang biak. 6. PK terhadap rangsangan. 4 terhadap rangsang. 7. Ekspresi atau mengeluarkan zat sisa. 8. Beradaptasi terhadap lingkungan, Yaitu yang pada tumbuh. Jadi betul sekali. Jadi ciri-ciri makhluk hidup yang pertama itu bergerak.
sehat tidak sempurna. Oke, jadi kita masuk pada bernafas. Bernafas itu yaitu bertekanan O2 atau oksigen dan karbon dioksida atau CO2. Contohnya pada manusia bernafas menggunakan paru-paru. Dan hewan bernafas menggunakan trakea atau insang. Bernafas melalui dan melewati mulut daun yang disebut dengan stomata. Jadi itu pernapasan pada hewan, manusia, dan tumbuhan. Manusia menggunakan paru-paru, hewan menggunakan trakea atau insang, dan tumbuhan menggunakan stomata. Oke, masuk pada beradaptasi. Jadi beradaptasi itu yaitu makhluk hidup harus beradaptasi terhadap lingkungan, yaitu mereka menyesuaikan. Contohnya kita ambil gambar yang di video ini, gambar apa? Bunglon. Ya, betul sekali, ini gambar bunglon. Contohnya ini bunglon, dia beradaptasi dengan merubah warnanya. Beradaptasi di suatu tempat. Ini seperti gambar ini, bunglon juga berdaun ketika beradaptasi dengan merubah warnanya, sehingga banyak kita tidak kenali bahwa di situ terdapat bunglon. Jadi dia untuk menghindari mangsa atau predator, dia merubah warna untuk mengelabui musuhnya. Gitu. Jadi kita masuk pada perkembangbiakan. Perkembangbiakan itu ada dua, ada perkembangbiakan generatif, alami, dan vegetatif. Dan vegetatif buatan. Perkembangbiakan generatif contohnya yaitu jatuhnya serbesari di Kepulauan Putih. Itu yang dinamakan perkembangbiakan alami tanpa bantuan atau perantara dari hewan, manusia maupun tumbuhannya. Sedangkan dari vegetatif, perkembangbiakan vegetatif itu yaitu perkembangbiakan secara dibuat atau dibuat oleh manusia. Contohnya yaitu cangkok, mencangkok, menyetek, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu peka terhadap rangsangan. Jadi makhluk hidup itu juga peka terhadap rangsangan. Kemampuan itu memberikan makhluk hidup agar dapat terhindar dari para predator yang akan memakan makhluk hidup itu sendiri, yaitu bisa mendeteksi suara-suara yang tidak bisa didengar oleh manusia atau disebut dengan iritabilitas. Contohnya jika pada manusia yaitu jika kita berada pada ruangan yang bercahaya, maka pupil mata kita itu akan mengecil. Jadi jika adik-adik berada di luar seperti sangat terik matahari, adik-adik keluar, maka jika kita menghadap ke atas, maka pupil mata kita pun akan mengecil. Itu yang namanya peka terhadap rangsangan. Yang ketujuh yaitu ekspresi atau mengeluarkan sisa. Semakin kuatnya kita beraktivitas
Jadi adik-adik pasti semuanya mengeluarkan pas habis olahraga pasti keluar keringat ya. Ya, Bu. Ya, itu yang namanya sistem ekskresi, mengeluarkan zat sisa. Yang ketujuh yaitu tumbuh. Tumbuh yaitu bertambah tinggi seperti bayi. Lama kelamaan akan bertambah tinggi. Semakin lanjutnya usia maka tinggi tumbuhan maupun manusia akan semakin berkembang menjadi tinggi. Terus tinggi. Terus bertambahnya berat badan. Jika adik-adik banyak makan, biasanya yang banyak makan, yang tidak teratur atau disebut dengan obesitas, mereka itu akan berat badan mereka itu akan meningkat. Itu bertambah berat. Ada yang bertambah volume. Bertambah volume. Itulah yang namanya ciri umum makhluk hidup. Pertama, bergerak, makan, bernafas, beradaptasi, berkembang biak, pegang terhadap rasa, ekspresi, dan tumbuh. Oke, kita masuk pada ciri khusus. Kita lanjut pada ciri khusus. Jadi kita hapus dulu ya adik-adik. Masuk pada ciri khusus. Pada makhluk hidup. Ciri khusus pada makhluk hidup. Saya ambil contoh pada hewan. Contohnya pada hewan yaitu kelelawar. Contohnya contohnya pada gambar yang saya pegang ini adik-adik. Ini gambar apa? kelelawar, Bu. Oke, yang bagus sekali. Jadi kita bisa lihat sendiri ini. Kelelawar mempunyai ciri khusus yaitu mempunyai kemampuan ekologi, yaitu dengan mengeluarkan bunyi dan mendengarkan pantulan bunyi tersebut yang dipantulkan. Kemampuannya yaitu mengeluarkan bunyi. Jadi ciri khususnya itu mengeluarkan bunyi. Terus lagi kelelawar itu memiliki selaput tipis pada terdapat di antara tulang lengannya. Mempunyai selaput tipis terdapat di antara tulang lengannya. Kita tulis miliki selaput tipis di antara tulang lengannya. Terus yang ketiga ciri-cirinya itu yaitu posisi badannya terbalik. Kita lihat sendiri. Jadi kelelawar itu juga selain terbalik posisi tidurnya, kelelawar tidur pada siang hari. Dia mempunyai keterbalikan dari makhluk hidup yang lain, yaitu dia tidur pada siang hari. Itu kelelawar. Cirinya kelelawar itu tidur pada
siang hari dengan posisi badan terbalik. Jadi itu adalah ciri-ciri dari kelelawar. Sekarang kita masuk pada ciri tumbuhan. Kan sudah hewan, berarti sekarang tumbuhan. Kita ambil contoh di sini yaitu pada kaktus. Siapa yang sudah pernah melihat kaktus? Sudah ada yang pernah melihat kaktus? Karena Bu. Oke, jadi ciri utamanya kaktus itu apa? Berduri. Iya, betul sekali. Jadi daun kaktus itu berduri. Jadi ciri khusus dari tumbuhan kaktus ini yaitu daunnya yang berduri. Memiliki daun yang berduri untuk mengurangi penguapan air dalam tumbuhnya batang tempat fotosintesis diganti oleh batang kaktus yang memiliki klorofil untuk dapat melakukan fotosintesis. Selain itu, batang kaktus ini akan membesar seperti ini. Batang kaktus yang dulunya kecil akan membesar karena telah melakukan fotosintesis. Batangnya akan membesar dan itu selain itu batang kaktus menjadi besar dan menggelembung. Jadi bisa dilihat adik-adik contohnya ini batang kaktus itu dapat menggelembung dan kaktus pada umumnya panjang akarnya pun memiliki panjang akar yang sangat panjang yang tujuannya itu untuk mencari air sebanyak-banyaknya. Jadi ini kaktus itu mempunyai akar yang panjang untuk mencari air sebanyak-banyaknya. Karena kaktus ini biasanya tumbuh pada daerah yang kering seperti diketemui di gurun atau di tempat-tempat yang biasanya akan tumbuh di yang tempat berpasir gitu. Jadi ini saja yang ibu yang bisa jadi inilah materi tentang ciri-ciri makhluk hidup, yaitu ada dua yaitu tadi, ada ciri umum dan ciri khusus. Ciri umumnya yaitu ada bernafas, bergerak, berkembang biak, berkata terhadap rangsangan, ekspresi, beradaptasi, dan lain sebagainya. Dan ciri khususnya makhluk hidup itu saat ini yaitu ada hewan, tumbuhan. Jadi mungkin adik-adik masih ada yang kurang paham penjelasan itu, silakan ditanyakan. Mengerti Bu, sudah paham Bu. Oke, baiklah, karena materi hari ini adik-adik sudah paham, maka ibu akan tutup pembelajaran hari ini tentang ciri-ciri makhluk hidup. Terus saya silakan untuk ketua kelasnya untuk membaca doa sebelum kita pulang. Ketua kelas silakan. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, demikian adik-adik, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dari ibu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi ibu. Bagaimana kabar pagi ini? Alhamdulillah baik ibu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, saya silakan kepada semua guru membaca doa menurut usia masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Sebelum itu ibu akan mengabsen. Ada yang tidak hadir? Hadir semua bu.
Hadir Bu. Ada yang masih ingat pembelajaran minggu lalu? Iya Bu. Ya benar sekali. Minggu lalu kita membahas tentang jenis-jenis makhluk hidup. Jenis makhluk hidup. Makhluk hidup itu ada beberapa jenis, yaitu manusia, kedua hewan, dan yang ketiga tumbuhan. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan. Baik, kita akan lanjut materi tentang ciri-ciri makhluk hidup. Sebelum itu kita harus mengetahui apa itu makhluk hidup. Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari bentuk perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan dirinya. Ciri-ciri makhluk hidup itu yang pertama yaitu bernapas. Bernapas yaitu pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Contoh, manusia bernapas menggunakan paru-paru dan hewan bernapas trakea dan insang, sedangkan tumbuhan bernapas melewati mulut, daun atau stomata. Yang kedua, bergerak. Semua itu termasuk. Ciri bergerak ada gerak aktif, yaitu berpindah tempat, dan pasif tanpa berpindah tempat. Contoh, daun putri malu jika disentuh akan menunduk. Ciri yang ketiga yaitu tumbuh. Tumbuh, setiap makhluk hidup pasti tumbuh dan berkembang, baik itu bertambah besar, ukuran, bahkan volume. Ciri yang keempat, memerlukan makanan Bu, memerlukan makanan. Makhluk hidup memerlukan energi. Untuk memperoleh energi, makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman, baik itu hewan, manusia maupun tumbuhan. Ciri yang kelima yaitu berkembang biak Bu, berkembang biak. Berkembang biak kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan. Tujuannya untuk melestarikan keturunan agar tidak punah. Contohnya, burung berkembang biak dengan cara bertelur. Yang keenam, ekspresi. Ekspresi atau mengeluarkan zat sisa, contohnya urin dan keringat. Ciri yang ketujuh, peka terhadap rangsangan Bu, peka terhadap rangsangan. Peka terhadap rangsangan makhluk hidup mempunyai kemampuan untuk memberikan tanggapan terhadap rangsangan yang diterima dan biasa disebut dengan iritabilitas. Contoh, saat berada di ruangan banyak cahaya, maka pupil mata akan mengecil. Kedelapan, beradaptasi terhadap lingkungan.
kemampuan beradaptasi dengan lingkungan tempat tinggalnya supaya makhluk hidup mampu bertahan hidup. Contohnya bunglon dapat berubah warna sesuai tempatnya. Sekarang kita masuk di ciri khusus makhluk hidup. Ciri khusus pada makhluk hidup pada hewan yaitu cicak. Cicak ada sistem perekat di telapak kakinya melindungi dirinya dengan autotomi, yaitu kemampuannya untuk memutuskan ekornya. Punya lidah yang panjang dan lengket. Contoh pada tumbuhan yaitu kaktus. Kaktus memiliki daun berbentuk duri untuk mengurangi penguapan air dalam tubuhnya. Dapat fotosintesis dengan diganti oleh batang. Batang kaktus memiliki klorofil untuk dapat melakukan fotosintesis. Selain itu, batang kaktus menjadi besar dan mengembung. Tujuannya untuk menyimpan cadangan air. Akar kaktus umumnya panjang. Akar seperti ini memungkinkan kaktus mencari air sebanyak mungkin. Demikian penjelasan mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Mungkin ada yang kurang dimengerti atau mau ditanyakan? Mengerti, Bu? Demikianlah penjelasan Ibu. Yang lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ibu tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir, Bu. Saya, Bu.
bernapas. Dan yang keenam adalah memerlukan bergerak, Bu. bergerak. Yang ketujuh adalah tumbuh. Yang kedelapan adalah Beradaptasi, Bu. beradaptasi. Oke, inilah tentang ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama adalah bernafas. Bernafas adalah gas O2 dan CO2. Contoh manusia bernafas menggunakan paru-paru dan hewan trakea dan lisans, sedangkan tumbuhan bernafas melewati mulut dan atau stomata. Dan yang kedua adalah berkembang biak. Kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan tujuannya untuk melestarikan keturunan agar tidak punah. Contohnya seperti burung berkembang biak dengan cara bertelur. Yang ketiga adalah makan atau minum. Makan atau minum, makhluk hidup memerlukan energi. Untuk memperoleh energi makhluk hidup memerlukan makanan dan memerlukan baik itu hewan, manusia maupun tumbuhan. Yang keempat adalah peka terhadap rangsangan. Makhluk hidup mempunyai kemampuan teruntuk memberikan tanggapan terhadap rangsangan yang diterima dan biasa disebut dengan teritabilitas. Contohnya seperti saat berada di ruangan banyak cahaya, pupil mata akan mengecil. Dan yang kelima adalah ekspresi. Ekspresi atau mengeluarkan zat eksa. Contohnya urin dan keringat. Dan yang keenam adalah bergerak. Bergerak ada gerak aktif dan atau berpindah tempat dan pasif. Tanpa terpindah tempat, etidaun putri malu jika disentuh akan menunduk. Dan yang ketujuh adalah tumbuh. Tumbuh. Setiap makhluk hidup pasti tumbuh atau berkembang biak, itu bertambah besar atau kurang bahkan volume. Dan yang terakhir adalah beradaptasi. Beradaptasi terhadap lingkungan. Makhluk hidup memiliki kemampuan beradaptasi dengan lingkungan tempat tinggalnya supaya makhluk hidup mampu bertahan hidup. Contohnya bunga dapat berwarna sesuai tempat. Oke, selesai ciri-ciri makhluk hidup, kita lanjut dengan ciri khusus makhluk hidup. Terlebih dahulu kita hapus dulu yang ini tentang ciri-ciri makhluk hidup. Oke, ciri khusus makhluk hidup. Ciri khusus makhluk hidup. Yang pertama adalah cicak. Cicak ada sistem perekat di telapak kakinya, melindungi dari dengan autostomi, yakni kemampuannya untuk memutuskan ekor, mempunyai lidah yang panjang dan lengket. Dan yang kedua adalah kaktus.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Oke, sebelum mulai pembelajaran, saya persilakan untuk ketua kelas mengikuti doanya menurut keyakinan dan keyakinannya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ibu akan absen dulu ya. Apa pada pagi hari ini ada yang tidak masuk? Hadir semua, Bu. Oke, untuk memasukkannya saya akan menentukan namanya satu-satu. Bisa Sakitri, Hadir, Bu. Salma, hadir Bu. Ode Rosdiana, Aslianti, Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya. Ya, Bu. Ada yang masih ingat pembahasan tentang minggu lalu? Saya, Bu. Oke, silakan Aslianti apa? Jenis-jenis makhluk hidup, Bu. Oke. Ini bisa sebutkan jenis-jenis dari makhluk hidup? Manusia, Bu. Oke. Ada lagi? Hewan, Bu. Bu. Ya, dan tumbuhan Bu. Oke, nah, iya Bu, makasih. Pada minggu ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang minggu lalu itu. Materi hari ini yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Jadi kita akan melanjutkan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Sebelumnya kita harus tahu apa itu makhluk hidup. Makhluk hidup merupakan suatu organisme yang dapat mempertahankan diri dari perubahan lingkungannya dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Oke. Adapun ciri-ciri makhluk hidup dibagi menjadi dua, ada ciri umum, pertama ciri umum, dan ciri khusus. Pertama ciri umum. Ada yang tahu tentang ciri umum apa-apa saja? Saya, Bu, bernafas. Oke, bernafas. Yang kedua bergerak Bu. Bergerak. Yang ketiga beradaptasi terhadap rangsangan. Tumbuh, Bu. Tumbuh. Memerlukan makanan dan minuman. Berkembang biak, Bu. Ekspresi, Bu. Beradaptasi. Oke. Bernapas, kita harus tahu apa itu bernapas. Bernapas merupakan pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Di mana kita harus tahu manusia itu bernapas menggunakan apa, hewan menggunakan apa, dan tumbuhan menggunakan apa.
Oke, manusia itu bernapas menggunakan paru-paru, sedangkan hewan menggunakan trakea atau insang. Dan tumbuhan bernapas menggunakan mulut daun atau stomato. Oke, bergerak itu ada yang pasif dan aktif. Kalau aktif itu seperti berpindah tempat, seperti ibu yang berpindah ke arah sini. Sedangkan pasif merupakan bergerak yang tidak berpindah tempat. Contohnya seperti ibu berdiri di sini tapi ibu menggerakkan tangan. Oke. Yang ketiga yaitu peka terhadap rangsangan. Contohnya seperti kalau ada luka di tangan, kita sentuh, itu akan terasa sakit. Itu merupakan rangsangan atau kita peka terhadap rangsangan. Dan tumbuh itu merupakan perubahan fisik seperti tinggi, berat, volume, dan lain-lain. Kelima, seperti memerlukan makanan dan minum. Manusia, tumbuhan, dan hewan memerlukan makan dan minum untuk kebutuhan energi, untuk beraktivitas dan berkembang biak. Berkembang biak merupakan proses untuk meneruskan keturunan atau melestarikan jenisnya. Selanjutnya ekskresi merupakan mengeluarkan zat sisa seperti urin atau keringat. Kalau selesai melakukan aktivitas dan beradaptasi merupakan makhluk hidup yang memiliki kemampuan beradaptasi dengan lingkungan tempat tinggalnya supaya makhluk hidup mampu bertahan hidup. Seperti contohnya bunglon yang dapat berubah warna sesuai tempatnya. Oke, itu merupakan ciri umum. Dan yang kedua, ciri khusus. Ciri khusus. Oke, ibu ada gambar seperti sini. Cicak merupakan hewan. Contohnya seperti hewan itu cicak. Cicak ini memiliki ciri khusus seperti memiliki selaput di jari-jari tangannya ataupun di kakinya untuk melekat di dinding, atau yang bisa disebut seperti autotomi. Dan yang kedua, cicak dapat memutuskan ekornya, di mana memutuskan ekornya. Di mana cicak memutuskan ekornya untuk mempertahankan diri supaya tidak merupakan cicak ekornya ini untuk mengelabui musuhnya. Di situ tumbuhan kaktus memiliki ciri khusus yaitu di batangnya itu terdapat ada duri-duri, di batangnya. Badannya juga ini memiliki air yang dapat menampung air. Oke, mungkin ini saja pembahasan untuk hari ini. Bila mungkin ada yang ingin bertanya,
Mengerti, Bu. Oke, karena sudah mengerti, Ibu tutup pertemuan hari ini. Untuk saya persilakan untuk ketua kelas membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Ibu tutup dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, sebelum memulai pembelajaran, saya persilakan untuk ketua kelas memimpin doa. Doa dimulai. Doa selesai. Sebelum itu, Ibu akan mengabsen di kelas ini. Isa Safitri, hadir Bu. Salma, hadir Bu. Cisita, Hadir, Bu. Asyanti, hadir Bu. Oke, semua hadir ya. Baik, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis makhluk hidup. Jenis-jenis makhluk hidup terbagi menjadi 3, yaitu ada yang bisa sebutkan manusia, Bu. 1, manusia. 2, hewan, Bu. Hewan, Bu. 3, tumbuhan. Oke. Sekarang kita akan melanjutkan materi, yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup dibagi menjadi 2, yaitu ciri umum dan ciri khusus. Ciri umum dibagi menjadi 1, bergerak. 2, bernafas, Bu. Bernafas. 3, berkembang biak. 4, tumbuh, Bu. 5, memerlukan makanan, Bu. Memerlukan makanan, Bu. Dan makanan dan minuman. Sudah. Yang keenam, ekspresi, Bu. Ekspresi. Dan yang ketujuh adalah dekat terhadap rangsangan, dekat terhadap rangsangan. Dan yang terakhir adalah beradaptasi, Bu. Beradaptasi. Kita ketahui bergerak yaitu berpindah posisi. Contohnya bunga putih malu, jika disentuh dia akan menunduk.
berkembang biak yaitu makhluk hidup untuk memperoleh keturunan untuk melestarikan tujuan agar tidak punah. Contohnya burung berkembang biak dengan cara bertelur. Tumbuh. Setiap makhluk hidup pasti tumbuh dan berkembang biak. Itu bertambah besar atau bahkan volume. 5. Memerlukan makanan dan minuman. Contohnya, kita manusia harus memerlukan makanan dan minuman agar bisa beraktivitas dengan semangat. Yang keenam, ekspresi. Ekspresi yaitu mengeluarkan zat sisa. Contohnya keringat. 7. Peka terhadap rangsangan. Peka terhadap rangsangan yaitu makhluk hidup yang mempunyai kemampuan untuk memberikan tanggapan terhadap rangsangnya. Contohnya berada di ruang banyak cahaya. 8. Yaitu beradaptasi. Beradaptasi terhadap lingkungan. Makhluk hidup memiliki kemampuan beradaptasi dengan lingkungannya. Tempat tinggalnya supaya makhluk hidup mampu bertahan hidup. Contohnya bunglon dapat berubah warna di sesuatu tempat. Baiklah, kita akan lanjut di ciri umum, di ciri-ciri khusus makhluk hidup. Ciri-ciri khusus makhluk hidup, contohnya pada hewan yaitu cicak. Cicak memiliki sistem perekat di telapak kakinya dan tangannya untuk melindungi diri dengan autotomi, yakni kemampuannya untuk memutuskan ekornya. Contoh pada tumbuhan. Contoh pada tumbuhan yaitu kaktus. Kaktus memiliki daun yang berbentuk duri untuk mengurangi penguapan air dalam tubuhnya. Tempat fotosintesis dengan diganti oleh batangnya. Baiklah, itu saja materi yang saya jelaskan mengenai ciri makhluk hidup dan ciri umum, ciri khusus. Saya persilakan apakah ada yang jika ada yang kurang dimengerti, saya dengarkan Ibu. Oke, baik, itu saja dari saya. Saya persilakan kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa sebelum kita pulang. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan itulah video simulasi pembelajaran IPA kelas tinggi di sekolah dasar dari kelompok 3. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kami tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah.